Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dilakoni ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang dua mobil ini. Ini SUV yang bisa dibilang yang paling laris di Indonesia ya. Dari Mitsubishi ada Mitsubishi Pajero dan rivalnya Toyota Fortuner. Keduanya nih mobil yang bisa dibilang merajai pasar SUV Indonesia. Dan di belakang gue ini dua-duanya sama ya. Maksudnya dari ini ada yang tipe 4x4, tapi yang gue bawa ini adalah yang 4x2 ya. Sama, yang ini juga 4x2. Dan untuk tipenya sendiri menurut gue ini sangat cocok untuk dibandingkan. Kenapa? Karena yang Fortuner yang biasa, bukan yang TRD. Dan untuk Pajero sendiri yang tambahan pakai body kit gitu adalah yang tipe Ultimate. Jadi ini sama nih ya, ini yang standar dan ini juga yang standar gitu kan. Nah, ini tampak depannya. Sebelum gue bahas di bagian fitur dan lain-lain, kita lihat dulu ya yang bagian depan. Nah, ini yang pertama yang mau gue bahas soal handlingnya dulu ya. Handlingnya dari kedua mobil ini yang paling nyaman menurut gue sih ini. Kenapa? Karena ini agak keras, lebih keras. Perbedaannya mungkin sekitar 20%. Nah, cuma untuk penggunaan di tol atau ya jalan-jalan perkotaan gitu yang mungkin agak mulus gitu ya, ini lebih enak menurut gua. Tapi kalau ini dia ngelibas jalan yang agak bergelombang atau mungkin yang bolong-bolong sekitar ya mungkin 15 sentian gitu ya, ini masih enak, malah enak banget dibanding ini. Kalau ini waduh pusing ya kan. Tapi kalau misalkan dibawa ke jalan contoh misalkan kita jalan ke puncak deh ya, puncak Bogor gitu kan, ini lebih enak gitu karena jalannya kan lika-liku gitu ya. Ini kebanyakan komplain yang di belakang, kenapa? Aduh pusing, mabok katanya kan, soalnya dia agak limbung. Jadi pas begitu tikungan tuh agak limbung lah gitu. Cuma ya masing-masing kan beda-beda ya, maksudnya beda-beda pendapat. Cuma menurut gua sih tergantung, balik lagi ke kebutuhannya. Nah, itu soal handling. Yang kedua soal mesin. Untuk mesin kita tahu ya, Mitsubishi itu rajanya jalanan. Artinya untuk soal kebut-kebutan, wah dia paling oke. Ini tenaganya di atas kertas sekitar 176 horsepower. Jadi jauh. Ini ya mungkin sekitar 150 horsepower gitu ya. Jadi ya nggak boyo-boyo amat, cuma ya pas-pasan. Kalau untuk ngejar ini agak susah gitu. Untuk mesinnya sendiri, dua-duanya ini bisa dibilang mesin yang sangat melegenda ya. Jadi dia ini yang lebih dulu masuk dari Thailand, itu yang versi bensinnya dulu. Versi bensin ya 2700 cc dengan kode mesin 1TR apa 2TR, sorry 2TR. Dan yang ini yang versi diesel menyusul di tahun 2008 dia masuk. Cuma belum begini bodinya, ini udah mengalami facelift ya. Dia belum ada intercooler, jadi masih turbo diesel biasa dengan kode mesin 2KD FTV gitu. Nah, Pajero pertama masuk di tahun 2008 itu udah membawa mesin diesel. Emang keduluan sih yang Fortuner dari 2005 cuma mesin bensin. Cuma uniknya yang Pajero ini, dia pertama masuk dari tahun 2008 itu langsung memboyong mesin diesel. Nah, mesin bensinnya ada di tahun 2014. 3000 cc V6, bayangin. Yang ini untuk Fortuner 2700 cc, untuk Pajero 3000 cc V6. Kebayang borosnya kan? Dan lebih uniknya lagi, dia cuma 1 tahun. 2014 keluar versi bensin, 2015 udah ganti. Nah, 2015 itu terakhir, jadi 2016 dia udah ganti bodi semua. Jadi umurnya cuma 1 tahun. Nah, yang banyak orang belum tahu, ternyata mesin Pajero ini bukan mesin baru. Ini mesin udah 30 tahunan lebih. Dia menggunakan mesin yang sama, plak ketuplak blek, sama L300. Nah, ya kan? Banyak yang nggak tahu. Cuma bedanya di blok head, blok mesin yang bagian atas itu dilengkapi dengan teknologi yang terbaru, PGT tadi.
Kalau L300 kan masih diesel konvensional biasa ya. Nah ini udah dilengkapi dengan common rail dan turbo, ditambah dengan turbo intercooler. Jadi bisa dibilang kalau L300 itu mau minum solar busuk, nah ini nggak mau. Ini agak manja, maunya dextrose gitu kan. Cuma untuk ini mau solar apapun juga masuk. Itu hebatnya. Dibanding ini ya, ini lebih bandel. Walaupun dia lahir di tahun 2004 mesinnya, tapi jauh lebih apa namanya, jauh lebih bandel. Karena di solar biasa pun mau gitu. Nah ini pernah nih, gua bawa jalan ke Bali waktu itu, nggak ketemu sama Dex. Pertamina Dex gua nggak nemu. Mulai dari Semarang sampai ke Banyuwangi gua nggak nemu tuh. Waktu itu masih tahun 2018an, mungkin masih jarang juga di sana. Dan akhirnya gue pakai mau nggak mau solar biasa. Dan pas begitu sampai ke Gilimanuk, wah itu nyala cek engine-nya. Ternyata pas begitu gue kontak ke mekanik langganan gue, filternya udah kotor, langsung kotor. Begitu kita isi solar biasa, langsung kotor. Agak manja kan dibanding ini. Gitu. Itu mesin. Yang kedua, ini pengalaman pribadi gue. Waktu itu gue pakai mobil ini jalan pegunungan di daerah Salatiga. Dari Ambarawa mau ke Jogja, gue lewat pegunungan gitu kan. Transmisinya sempat nyangkut gitu. Sebetulnya transmisi dia ini lebih enak ketimbang ini karena dia 5 speed dan ini 4. Ini masih Matic konvensional 4 speed, bayangin. Mobil sebesar ini 4 speed. Nah ini 5. Menurut gue cukup gitu kan. Cuma waktu itu gue satu kali pernah ngalamin masalah, si Matic-nya nggak mau pindah. Jadi pas begitu gue pindah karena dia pedal shift ya, gue pindah ke manual, gue lihat ternyata di 2 aja tuh, dia nggak mau pindah. Walaupun RPM udah tinggi, dia nggak mau pindah, di 2 aja. Akhirnya gue berhenti, gue posisiin ke P, gue matiin, selang berapa menit gue nyalain lagi, ya itu udah normal. Nah cuma itu aja sih. Nah ini nggak pernah ada masalah, bedanya itu ya. Nah cuma menurut gue sih bukan masalah ya, tapi ya ini suatu kelemahannya menurut gue. Di kecepatan tertentu, misalkan kita lagi di tol Cipularang yang agak nanjak-nanjak gitu kan. Jadi perpindahan gigi dari 3 ke 4 di kecepatan 80 sampai ke 100, dia akan drop RPM-nya. RPM dari 2200-an dia turun ke 1500. Nah, kebayang. Di kecepatan 80 RPM turun ke 1500. Jadi ya di jalanan menanjak lagi kan. Nah, kebayang. Itu agak berat gitu kan. Nah, ini nggak ada masalah. Kalau untuk di Cipularang wah ngacir. Kalau ini aduh, ntar dulu. Itu dari transmisi. Sekarang kita bahas fiturnya. Di bagian depan Pajero dulu ya. Di bagian depan, karena ini mobil tahun 2012, sebelum mengalami facelift, ini yang pertama ya, yang Gen 2 sorry, tapi keluaran pertama, ini masih motif sarang tawon kalau orang bilang. Jadi kalau untuk 2012 ke atas, ini modelnya ada 3 palang, kayak gini ya, kayak Fortuner gitu kan. Nah ini yang 2012 ke bawah dari 2008, untuk tipe Dakar, modelnya masih sarang tawon. Untuk yang Exit beda lagi. Nah, terus yang kedua, kelebihannya dia dibanding Fortuner, walaupun sama-sama menggunakan proyektor, tapi yang Fortuner belum HID. Nah, ini udah, si bohlamnya udah menggunakan HID, jadi bukan bohlam biasa, HID bawaan, pabrikan. Terus di bagian bawahnya sudah menggunakan apa namanya, jet washer atau pembersih lampu yang nyemprot gitu tuh. Nah, ini bedanya ya. Ini udah ada di Pajero. Nah untuk Fortuner ini masih polos, nggak ada fitur pembersih lampu kayak di Pajero tadi ya. Ini masih polos, tapi lampunya udah, yang tadi gue bilang, lampu sudah menggunakan proyektor. Cuma dia sayangnya tuh kenapa masih pakai bohlam biasa gitu loh. Sayang kan, ini harganya sama ya, beda-beda dikit gitu kan. Mereka sekelas, mereka sama, tapi kenapa ini sayang banget, bohlam aja masih yang biasa gitu kan. Nah cuma kelebihannya dia, walaupun ini tambahan ya, dia sudah menggunakan corner sensor yang nggak ada di Pajero. Nih, corner sensor 4 titik, depan
2, di belakang 2. Ini untuk sudut, dan ini terpisah dengan sensor parkir, gitu kan? Ini terpisah dari sensor parkir, jadi ini bisa dinyalakan, yang dimatikan terpisah dari sensor parkir. Nah, terus juga yang bikin ganteng, yang bikin sangar dari Toyota Fortuner adalah ini. Walaupun ini kelihatannya cuma sekedar ya spion gitu ya, tapi ini pemanis. Ini sangat merubah kesan, ya kan? Terus yang kedua ini, Toyota pinter nambahin ini. Banyak mobil-mobil Pajero ataupun mobil-mobil yang lain ini dibikin variasi. Sedangkan ini bukan variasi, ini fungsi, ya. Ini fungsi tuh bolong. Jadi untuk intercoolernya Toyota nyimpen di atas mesin. Nah, ini airflow-nya, gitu kan? Jadi supaya tetap asupan udaranya lancar, supaya tetap dingin, dibukalah, gitu kan? Nah, untuk grillnya sendiri ini sengaja gue itemin pakai plastidip supaya lebih sangar aja sih, gitu. Tadinya lo bayangin kalau ini chrome, mobil udah sangar tapi ini chrome, jadi semacam kayak singa tapi lagi nyengir gitu kan. Lo bayangin dah, nggak pantas kan? Nah, makanya gue itemin agak sangar, ya kan? Nah, itu. Nah, untuk bagian samping sendiri ini sebetulnya ya standar-standar aja sih ya. Cuma karena ya ini yang tipe terakhir 2015 kan ini udah nggak, apa namanya, tipe ini udah nggak keluar model ini ya. 2016 dia udah ganti model. Ini yang terakhir dia udah apa namanya, clear hitam. Si velgnya ini udah clear hitam seperti ini. Sebelumnya kan masih yang silver gitu ya. Itu aja bedanya. Dan juga Pajero sama, ini udah ada, footstep udah ada. Cuma dia kenapa sampai 2015 masih menggunakan rem belakang tromol? Sayang banget, sayang banget. Pajero dari semenjak pertama keluar 2008 untuk yang tipe Dakar itu udah cakram, bos. Nah, ini belum, sayang banget. Itu. Oke. Ya, ini tampak samping di Mitsubishi Pajero ya. Nah, terlihat sama kan? Footstep ada, bedanya ini dia udah ada tambahan side body molding ya. Ini kalau yang di Fortuner kan polos, ini bedanya, dan ini variasi aja sih. Ini nggak bolong, cuma variasi aja. Terus juga ininya chrome, spionnya chrome. Dan ini yang paling menonjol. Ini yang tadi gue bilang, rem belakangnya sudah cakram. Kalau yang itu belum, ini udah cakram. Ya, itu aja sih bedanya. Oh ya, bagian atas, sorry. Ini gua tambahin pakai roof rack ya supaya lebih sangar aja. Dan itu yang paling ketara itu masih pakai antena biasa. Ya kan, yang tadi gue bilang kalau di Fortuner dia udah print glass. Nah, ini pakai antena biasa. Nah, ini untuk bagian belakang, kebetulan ini kan harusnya nih sama ya, modelnya chrome gini kan ya. Cuma gue pakai plastidip jadi biar kelihatan agak sangar aja sih. Nah, ini cuma ini aja sih rubahannya ya, sama ini tambahan aja. Selebihnya ini masih, oh sorry, knalpot. Ini cuma variasi aja ya. Semuanya masih standar, nggak ada yang ditambah-tambahin lagi. Lampu juga masih standar, ini dua-duanya standar. Oh iya, informasi ya. Ini kan mobil tahun 2012. Setelah 2012 ke atas itu kan ada minor change. Nah, ininya putih untuk bagian belakang, selebihnya sama, itu aja, bagian ini aja nih. Nah, untuk lain-lainnya sama. Terus bedanya, kalau di sini di Fortuner ini sensor 4 titik di belakang ini bisa dimatiin, yang sebelah sini. Nah, ini untuk parkir, nah ini untuk sensor sudut. Kalau di Pajero enggak, ini semuanya hidup ya, karena dia bagian depannya nggak ada, cuma bagian belakangnya aja. Ini semua sensor 4 untuk parkir. Nah, yang ini bisa dimatiin. Sensor parkir ini untuk sensor sudut. Sama bagian depan. Jadi sudut ada 4. Di bagian depan 2, di bagian belakang 2. Itu aja bedanya. Oke, sekarang di bagian interiornya, nih kuncinya masih sama. Pajero juga masih begini. Untuk yang 2016 ke sini, apalagi yang tipe VRZ itu udah keyless ya. Jadi untuk yang 2015 ke bawah
modelnya masih begini. Dan ini bedanya untuk desain interior dashboardnya sendiri, perbedaan antara Fortuner dan Pajero ya, yang paling mencolok yaitu di AC ya. Ini udah tombol, sedangkan untuk Pajero kita lihat nanti ya. Nah ini udah tombol. Terus yang kedua, untuk di odometernya sendiri ini kelihatannya, oh sorry, ntar gue nyalain dulu ya. Nah tuh, jadi lampunya tuh instrumennya jelas ya kan. Jadi kelihatan modern gitu ya, terkesan modern gitu. Itu terus ini untuk MID-nya sendiri dia begini, kecil, singkat, jelas, padat, ya kan. Nah itu. Terus yang tadi gue bilang di sensor ini, untuk corner sensor dan parking sensor ini terpisah. Nah ini corner sensor, yang ini parking sensor. Jadi kita tinggal pilih mau diaktifkan dua-duanya bisa, mau dimatikan salah satunya bisa. Nah itu aja. Ini untuk AC bagian belakang, pengaturannya di sini. Bisa kita aktifkan dari depan, bisa juga dari belakang. Nah untuk soket ini kita dapat dua buah. Nah untuk tempat penyimpanannya sendiri ini bisa dibilang Toyota rajanya ya. Tempat minumnya banyak banget, tempat naruh botol-botol minumnya banyak banget. Nih bisa dihitung ada berapa. Di depan aja ada, oh ya di bagian sini. Nah tuh, ini enggak, yang di Pajero nggak ada gitu kan. Nah ini tempat nyimpen koin. Terus sayangnya lagi, kenapa sih mobil semahal ini gitu ya. Ini masih, joknya masih fabrik. Nah kita lihat ya, tuh ini gue pakein sarung jok aja. Ini jok bawaannya masih begini, masih fabrik ya kan. Yang kedua, ini nggak ada sunroof, jadi standar. Cuma begini aja nih, bagian atasnya nih cuma begini, polos, nggak ada sunroof. Dan untuk yang lain-lainnya sama. Oke, di bagian belakang kita cuma bahas di baris kedua aja ya. Baris ketiga mungkin samalah. Baris kedua yang menurut gue agak terlihat ini ya, beda. Nah joknya sendiri untuk di Fortuner ini agak luas. Ini untuk orang dewasa 3 cukup, masih cukup. Dan AC-nya ini masih ada di baris kedua, nggak absen, masih ada, masih dapat AC. Bisa diatur dari sini, bisa juga dari depan gitu kan. Nah ini yang menurut gua Pajero sayang banget, kenapa nggak disimpan AC gitu kan di sininya ya. Nah untuk posisi duduknya sendiri di penumpang ini masih lumayan ada space. Terus untuk headroomnya sendiri masih lumayan memadai untuk kalian yang cukup tinggi ya. Ini masih ada sekitar 4 atau 5 jari gitu ya. Dan ini untuk kaki depan masih lumayan. Ini posisi duduk mengemudi gue ya, tinggi gue 173, dan ini masih ada sisa 3 jarian ya, lumayan. Sekarang kita lihat yang Pajero. Nah ini, nah kita ada di kabin Pajero ya. Tadi untuk di Pajero sendiri, yang pertama AC-nya masih puter-puter ya. Ini menurut gue masih ya ketinggalan lah ya, modelnya masih kayak gini. Oh ya sorry, ini sebetulnya bukan bawaan ya, karena bawaannya untuk 2012 ke bawah itu masih single din. Jadi ini sih udah aftermarket. MID-nya gue pindahin ke bawah karena ya begitu ya dapatnya. Kalau aftermarket nggak bisa dapat yang serupa dengan aslinya gitu. Ada sih, walaupun ada, cuma ya ini agak murah lah gitu kan. Nah untuk kelebihannya menurut gue nih yang nggak dipunya di Fortuner, pedal shift. Nah ini nih, ini mobil kekinian banget ya kan. Ini mobil kekinian banget, udah ada pedal shift. Tapi sayangnya kenapa dia, nah ini kuncinya. Kalau si Fortuner kita colok gini dia bunyi, dia ada pemberitahuan gitu kan kalau kunci masih ada di dalam. Nah ini pintu kebuka, ini nggak bunyi, nggak ada bunyi-bunyi sama sekali. Terus untuk si
odometernya sendiri, si speedometernya sendiri, lihat warnanya jadul banget, masih satu warna gitu kan, masih oranye, cuma oranye aja gitu kan, jadul banget sayang ya kan. Bisa dibandingin dengan si Fortuner tadi. Oke, kita matiin. Dan yang kedua, oh ya, jok. Nah, yang tadi gue bilang ya, di Fortuner itu masih jok fabrik. Nah, ini udah kulit bawaannya, udah kulit. Terus di bagian nah ini dia di baris kedua. Sorry ya, mobilnya masih kotor, belum gue cuci. Ini posisi mengemudi gue, posisi duduk mengemudi gue ya. Sisanya, nah ini masih lumayan lega sih untuk kedepannya. Tapi sayangnya, ini lihat. Jadi untuk diisi penumpang dewasa 3 orang ini desak-desakan karena agak sempit banget. Lebih sempit dari Pajero. Ya nggak banget sih, cuma lebih sempit dari lebih sempit dari Fortuner. Cuma ya itu tadi, untuk perjalanan jauh sih menurut gua lebih enak mobil ini. Kenapa? Karena dia serasa sedan, dia agak selonjor gitu ya, agak santai gitu ya kan. Oh ya, untuk antre sendiri ada di Fortuner juga, tadi gua lupa buka ya, ada sama ya. Jadi sama-sama, cuma bagian penumpang baris kedua ini siap-siap kepanasan karena nggak ada AC, lihat ya kan. Untuk space-nya sendiri ini masih sama. Nah ini masih sama, sekitar 5 jarian. Tadi 4 jari ya, ini 5 jari. Untuk bagian depan sisa 4 jari gitu. Untuk bagian paling belakang baris ketiga gua nggak bahas. Kenapa? Karena ya kayaknya jarang juga sih orang mau duduk di belakang gitu kan ya. Jadi ya begitulah, udah paling buat anak-anak kecil aja kan. Jadi itu bagian interior Mitsubishi Pajero. Sekarang kita buka mesin, kita bandingin mesinnya ya. Nah ini sekarang kita dengerin ya suara mesinnya ya. Kita nyalain. Nah ini kita tes ya yang Fortuner. Oke. Ya itu tadi video tentang compare antara dua mobil SUV badak ini ya kan. Yang satu dari Mitsubishi Pajero dan yang satu dari Toyota Fortuner. Nah, di sini gua hanya compare aja sih ya. Untuk pilihan balik lagi ke kalian, tergantung selera dan kebutuhannya, gitu kan. Untuk apa namanya, kesimpulan ya mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri, karena balik lagi ya, tergantung kebutuhan. Dan juga ada orang yang hanya melihat di bagian estetik aja, gitu kan. Nah sekarang kelihatan nih lebih ganteng mana, gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang sedang mencari mobil, ya mobil second ya masuknya ya. Itu aja. Assalamualaikum.
Dapat dong. Gimana? Mobilnya enakan mana nih? Tergantung. Yang Pajero drivernya Om Adit. Tergantung. Yang Fortuner drivernya sahabat kita juga, Om Adita nih. Jadi gimana Om setelah dicoba jalan dua-duanya? Ya itu tadi ya, kalau Pajero lebih empuk untuk suspensi ya, tapi untuk tenaga jauh lebih besar ini Pajero ya. Pajero. Dan untuk jarak jauh juga kayaknya lebih enak Pajero sih. Karena Kenapa? posisi duduknya agak kayak sedan. Oh, Agak. Gimana Om Adit Fortunernya? Kalau dari kacamata arkeolog, Juga. dari sudut pandang arkeolog gimana Dulu mobilnya? sempat saya nyoba ini juga Pajero juga ya Om ya. Kayaknya kayak lebih tiduran gitu kalau Iya, bawahnya ya lebih rileks. kaki karena matic, si kaki kiri kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah kayaknya di Pajero tuh seingat saya tuh ada pijakannya itu. Oh iya Kalau di betul. Fortuner nggak ada, jadi Iya. si kaki ya Ada footrestnya ya kalau di Pajero ya. Kalau di Fortuner nggak ada emang. memang cocok jadi ini full rider aja. Buat jadi Iya. rider aja ya. Iya iya. Apa ya kalau untuk apa driving itu Iya. Kalau bicara fun to drive, enak Pajero apa Fortuner? Kalau fun to drive enak Mitsubishi Pajero. Mitsubishi. Nah, Tapi kalau untuk dalam kota, maksudnya bukan untuk dalam kota, sorry, untuk lapangan yang medannya agak menegangkan ya. ya. Fortuner ya. Kalau daily use sehari-hari, pemakaian sehari-hari. Pemakaian sehari-hari pakai tikar aja. Bapak kan lagi ngebahas tikar, Pak. Oh, iya. Lagi bahas SUV, Bapak. Kan selalu Aduh. nanti Nanti dia tikarnya di vlog selanjutnya ya. Ada 3 kita Ya bahas. ditunggu aja ya Iya. di vlog selanjutnya. Di vlog selanjutnya kita bahas 3 sekaligus. Oke, mungkin Nah, itu yang aja ya. menarik, yang kita bahas tuh bukan mobil Jepang aja. Jadi mobil dari Korea ya. Korea kan? Oh, Kia dan Hyundai ya. Kia, Hyundai versus Nissan March. Oh, berarti KDM versus DDM ya. Korea Domestic Market sama Jepang Domestic Market. Dan Jepang. Oke. Sip. Fill up ya. Oke. CPU semua. Iya. Iya nih Om Adita, kapan mau bikin konten sejarahnya? Kapan deh? Saya belum belajar lagi. Bapak Disiapkan nanti. Bapak malah nontonnya review otomotif terus katanya. Akhirnya jadi review juga dia. Oke. Informasi tadi kan pas kita review itu ini mobil bawah lampunya pakai yang standar ya Ya. bawaannya. Ah. Nah ini udah dapat ganti. Takutnya nanti bingung kok lampunya HID apa HID. Oh, gitu HID kan. ya. Padahal itu udah aftermarket ya bawaannya. Aftermarket udah Oh. ganti. Kalau yang Pajero gimana Ini tadi? bawaan. Oh, bawaannya udah emang HID ya. Bawaannya udah HID. Oke. Gitu. Itu Oke aja. deh, sip. Dadah dulu dong. Oke, makasih.